Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang Forex Direct Investment. Sebelum kita bahas tentang Forex Direct Investment, tentunya sebuah perusahaan ingin sekali untuk ekspansi, bagaimana untuk bisa memasarkan secara internasional. Biasanya memasarkan internasional dengan cara apa? Dengan cara ekspor, dengan cara merger, dengan cara lisensi, akuisisi, franchise, joint ventura, atau dengan Forex Portfolio Investment atau Forex Direct Investment. Apa itu perbedaan dari Forex Portfolio Investment dan Forex Direct Investment? Apa itu FPI atau Forex Portfolio Investment? Ini disingkat dengan FPI, kemudian dengan Forex Direct Investment atau FDI. Bedanya apa? Kalau FPI biasanya dengan modal kecil, sedangkan kalau FDI dengan modal besar. Kemudian kalau untuk FPI itu biasanya tidak ikut campur dalam penanganan. Jadi semuanya mulai beres. Tapi kalau untuk FDI itu ikut campur dalam hal pengelolaan. Tadi Forex Direct Investment adalah investasi langsung dari asing, diantaranya meliputi ada dua ya, net capital outflow sama net capital inflow. Bedanya apa? Kalau capital outflow itu dari kita, dari warga negara Indonesia yang diinvestasikan keluar. Oke. Sedangkan kalau untuk net capital inflow dari warga negara asing yang diinvestasikan di Indonesia. Baik mana antara net capital outflow atau net capital inflow? Ini baik yang mana? Apakah warga negara Indonesia yang melakukan investasi keluar atau warga negara asing yang menginvestasikan ke dalam? Ini dua-duanya baik. Saran kami adalah ada keseimbangan. Jadi dua-duanya baik. Baik yang investasikan keluar itu juga bagus, atau orang asing investasi ke dalam itu mestinya juga bagus. Karena apa? Makanya apa? Harus terjadi yang namanya keseimbangan. Untuk tujuan dari FDI diantaranya adalah yang pertama untuk mencari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian memperluas pasar. Yang kedua, yang ketiga untuk efisiensi. Kemudian untuk menambah aset. Dan yang terakhir adalah untuk keamanan politik. Karena apa? Suatu perusahaan jika memang untuk mendapatkan perluasan usaha, otomatis negara yang politiknya bagus, negara yang politiknya aman, biasanya akan menarik untuk investasi yang dikatakan dengan FDI tadi. Kebijakan FDI terhadap FDI itu biasanya ada dua, yaitu host country sama home country. Apa itu host country? Host country adalah negara penerima modal. Sedangkan kalau home country adalah negara pemodal. Kebijakan host country atau penerima modal diantaranya yaitu pertama kelonggaran pajak. Kemudian yang kedua biasanya adalah garansi keamanan investasi. Sedangkan kebijakan home country atau negara pemodal biasanya yang pertama yaitu pembatasan jumlah modal. Karena negara juga pasti tidak akan membolehkan warga negaranya itu investasi terlalu besar ke negara asing. Yang kedua yaitu Forex Direct Insurance. Yang ketiga Capital Assistance atau disebut dengan bantuan modal. Yang keempat, tax incentive.
Biasanya negara yang warganya itu investasi keluar akan dikenai pajak atau tax incentive. Kemudian yang terakhir yaitu political pressure. Nah, ini adalah tergantung dari keadaan sebuah negara ketika mau investasi, tergantung dari political pressure tadi. Nah, kesimpulannya, apa dampak positif dan negatif terhadap FDI, Forex Direct Investment? Sekarang kita bahas dampak positifnya. Yang pertama yaitu mestinya adalah memperluas lapangan kerja. Yang kedua, penerimaan pajak terhadap pemerintah ya. Kemudian perkembangan teknologi. Ini dampak positifnya. Dampak negatifnya yang juga perlu perhatian bagi negara penerima modal yaitu persaingan industri lokal. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Yang ketiga, lunturnya budaya lokal. Lunturnya budaya lokal. Dan yang terakhir, ini yang tidak diharapkan adalah hasil investasi lari ke luar negeri. Ke luar negeri. Nah, jadi sekali lagi dampak positif dan negatif terhadap FDI mestinya ada. Baik, tadi pembelajaran tentang FDI, Forex Direct Investment. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.